Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada sore hari ini kita bertemu lagi di acara edukasi bersama GK Invest Semarang. Untuk sore kali ini kita akan live trading ya. Kita langsung live trading. Kita akan melihat beberapa instrumen yang ada di instrumen trading yang ada di MetaTrader 5 GK Invest. Nah, apakah sore hari ini kita lihat ada peluang buy atau sell, naik atau turun di forex maupun di komoditas. Nah, ini cukup penting sekali. Bersama saya Rudi Oktrianto dari R&D GK Invest Semarang. Beberapa menit ke depan kita sambil belajar lah ya, belajar sambil kita lihat menggunakan analisa apa namanya, ada Fibonacci, ada supply and demand, kemudian ada bentuk conferences, ada volume. Nah, nanti akan kita bahas semuanya. Yang jelas kita mencari yang terbaik nih. Siapa tahu di sesi perdagangan Eropa pada sore hari ini atau nanti lanjut ke malam hari ya, lanjut ke malam hari di sesi perdagangan Amerika. Nah, sebelumnya di data ekonomi yang dirilis untuk hari ini, hari Selasa tanggal 29 Juni 2021, untuk nanti malam ada data ekonomi dari Amerika, yaitu indeks harga komposit. Diperkirakan untuk di bulan ini, tahunan ya nih, tahunan untuk tahun ini ada kenaikan. Perkiraan ada kenaikan ke 14,5%, sedangkan sebelumnya di 13,3%. Sedangkan itu nanti akan dirilis jam 8 malam, 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Indeks harga rumah komposit ya untuk tahunan. Kemudian nanti malam juga ada pidato dari gubernur atau pers conference ya, pers conference dari Gubernur Bank Sentral Eropa atau ECB, Christine Lagarde akan berbicara di nanti malam, di malam hari jam 20.40. Nah, itu paling tidak akan sedikit menggerakkan, bukan sedikit sih, tapi kalau pembicaraannya mungkin dovish ya euronya bisa turun atau melemah. Kalau misalnya hawkish ya berarti euronya akan mengalami kenaikan. Nah, karena kita tahu di zona Eropa sendiri juga beberapa negara statusnya penguncian diri ya, karena kasus COVID yang varian Delta ini membuat beberapa negara di Eropa juga ada kenaikan. Jadi ada yang melakukan pengetatan diri atau penguncian diri. Nah, ini akan sedikit berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian di kawasan Eropa. Kemudian jam 9 malam, nanti jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat atau 21.00, nanti akan dirilis kepercayaan konsumen. Nah, kepercayaan konsumen untuk malam hari nanti diperkirakan ada kenaikan dari data sebelumnya di bulan kemarin di 117,2, untuk bulan ini diperkirakan ke 119,0. Nah, untuk lebih kita tahu aktualnya apakah ini akan berpengaruh untuk penguatan indeks dolar atau mata uang dolar Amerika atau pelemahan untuk mata uang indeks dolar atau dolar Amerika. Nanti akan kita simak jam 21.00. Kemudian jangan lupa untuk minggu ini. Minggu ini nanti besok hari Jumat ya, besok hari Jumat nanti ada besok Jumat tanggal 2 Juli atau Jumat besok nih ada non-farm payroll. Jangan lupa untuk Anda yang transaksi Jumat besok ada non-farm payroll, diperkirakan untuk angka non-farm di bulan ini analis menempatkan naik ya ke 690.000 dari bulan kemarin 559.000. Jadi kenaikan sekitar 31.000. Nah, ini merupakan bukan 31.000, 131.000. Banyak sekali. Diperkirakan naik. Tapi untuk aktualnya
besok hari Jumat kita akan lihat angka non-farm di bulan ini apakah benar-benar untuk penguatan US dollar atau pelemahan untuk US dollar. Nah, karena ini juga kalau Anda punya open posisi di mata uang atau di komoditas emas ya khususnya, nah ini akan bergerak. Jadi paling enggak Anda harus mempertahankan atau melihat equity Anda saat ini dan jumlah lot yang Anda gunakan untuk saat ini. Saya rasa untuk minggu ini banyak sekali data ekonomi yang cukup penting ya, termasuk ISM ya. ISM, manufaktur itu nanti hari Kamis jam 9 malam diperkirakan turun. Kemudian ada ADP non-farm itu besok atau Rabu ya, besok ini hari Selasa, besok berarti Rabu malam 19.15 itu ada dirilis ADP non-farm payroll diperkirakan turun dari 978.000 ke 600.000. Diperkirakan penurunnya juga lumayan sih, sekitar 378.000 ya, cukup banyak sekali. Sedangkan untuk tingkat pengangguran di Amerika untuk bulan ini, analis menempatkan tingkat penganggurannya turun karena keberhasilan dari pemerintah Amerika untuk menanggulangi atau mengurangi penderita COVID, sehingga kemungkinan akan mempengaruhi di tingkat pengangguran. Jadi pengangguran diperkirakan turun untuk bulan ini ke 5,7% dari bulan kemarin sekitar 5,8%. Nah, jadi penurunan sekitar 0,1%. 0,1% juga cukup lumayan banyak sih ya. Nah, seperti itu. Nah, itu data ekonomi yang perlu Anda perhatikan. Jadi hari Rabu ada ADP non-farm. Untuk hari ini yang diperhatikan kepercayaan konsumen ya, nanti jam 9 malam. Jam 9 malam, 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian Rabu stok minyak versi API, EIA juga dirilis. Kemudian ada ADP non-farm. Kemudian juga ada penjualan rumah, jadi banyak sekali data ekonomi. Kemudian Kamis itu ISM manufaktur. Kemudian hari Jumatnya non-farm payroll dan tingkat pengangguran. Nah, itu untuk data ekonomi pada minggu ini yang perlu Anda perhatikan. Jadi banyak sekali data ekonomi yang termasuk kategori bintang 3 yang mungkin ditunggu-tunggu para investor seluruh dunia, yaitu angka non-farm payroll di bulan Juli. Angka non-farm payroll dari Amerika di bulan Juli ya, karena tentu saja akan berpengaruh terhadap pergerakan di indeks saham, kemudian mata uang dan komoditas. Seperti itu. Oke, kita lihat di beberapa currency untuk sore hari ini. Kita lihat, saya share dulu untuk MetaTrader 5. Oh ya, bagi Anda yang ingin menanyakan sesuatu atau mungkin belum jelas dari penjelasan saya atau mungkin ingin yang ingin dianalisakan bisa ketik di kolom chat maupun di kolom chat di mana, YouTube ya, YouTube GK Invest Semarang. Nah, itu ada kolom chat-nya. Silakan Anda mengetik di situ. Kalau misalnya ada yang belum jelas, nanti akan kita ulas. Oke, kita langsung ke MetaTrader 5. Tampilan MetaTrader, hari ini harga emas perlahan-lahan turun setelah tadi pagi sempat naik sampai di 1778 ya, 1778. Ini pelan-pelan kembali lagi dia mencoba turun, dan untuk support yang perlu kita perhatikan berada di sini di kisaran 60 ya, 1760. Ini cukup cukup kuat sekali lah ya. Nah, cukup kuat sekali, merupakan support ketika harga emas rally turun gara-gara FOMC, Bank Sentral Amerika, mengeluarkan kebijakan yang nadanya bernada hawkish. Jadi hawkish itu penguatan untuk indeks dolar. Jadi untuk pengucuran dana yang sekitar 7,2 triliun yang siap untuk meningkatkan aktivitas perekonomian di Amerika. Kemudian mengenai kenaikan suku bunga yang diperkirakan mungkin lebih cepat dari jadwal sebelumnya di tahun 2023 mungkin bisa maju.
entah itu di 2002, bahkan kenaikan suku bunga, kemungkinan 2 kali. Nah, itu yang membuat, eee, apa namanya, membawa angin segar terhadap indeks dolar atau mata uang dolar Amerika yang kembali lagi naik. Dan hal ini membuat, harga emas terdorong turun sampai yang terakhir itu di 1760 dan dia running, sempat running sampai di ranging ya, membentuk ranging, dengan resisten di 1795, bawahnya masih 1760. Jadi dia semacam membentuk TikTok di sini. Nanti belum belum beranjak naik. Mungkin, eee, ganti levelnya mungkin di memanfaatkan non-farm payroll, kemungkinan seperti itu. Jadi kita perlu waspada nih kalau saya petakan seperti ini, dia membentuk, ranging ya, range di sini antara 95 sampai, bukan 95, ini tertingginya bentar saya geser dulu. Ini tertingginya 96, sorry, 96, ya kayak semacam double top lah ya. Nah, di sini ada double top. Jadi antara 96, bawahnya 1760. Nah, 1760 jadi tahanan bawah di sini. Apa namanya, support. Nah, jadi membentuk kayak semacam bendera formasi biris ya. Kalau breakout 60 ya, kalau kita hitung-hitungan secara teori, ini bisa turun. Ini kita kasih saya garis break 60, ada berarti jangan keburu-buru ngambil posisi buy. Nanti kalau misalnya di angka non farm mungkin harga emas turun, karena nanti selisihnya kalau kita hitung secara teori berarti 95 dikurangi 60, ada sekitar 35 poin. Nah, 60 dikurangi 35 berarti ada sekitar 25. Nah, kurang lebihnya ya mungkin nggak harus 25 persis ya, 30 lah ya, 17.30. Kita naikkan 5 poin. Nah, jadi untuk target ketika dia breakout, nah di antara ini. Jadi secara hitung-hitungan, secara teori seperti itu. Kalau misalnya dia naik, berarti 25 tambah 95 tambah 35, berarti ada 130. Agak 130, 18.30. Nah, ini kalau break sini, kemungkinan kita hitung-hitungan tambah 35 berarti 18.30. Kalau lebih di sini. Kalau naik nih ya. Naik. Ya 18.25 lah ya. Kita turunkan 5 poin sampai 18.30. Baru sama persis sih. Nah, ini untuk angka medium. Ini uh, kalau breakout di breakout di breakout di 17.96 ya, 17.96 dia breakout, close di atasnya, nah kemudian naik. Tapi kalau dia breakout bawah di 60 dan berhasil close di bawahnya, target di sini di area 17.25 sampai 17.30. Itu untuk yang jangka panjang. Karena saat ini memang lagi untuk ranging ya, range. Nah, untuk saat ini karena bentuknya seperti ini, nah bentuknya seperti ini, kita bisa kalau misalnya Anda memanfaatkan momen apa, mungkin untuk ngambil kayak semacam scalping lah ya. Nah, itu bisa. Ini kalau kita tarik Fibonacci seperti ini sudah masuk area buy sih ya. Masuk area buy sudah menyentuh 76,4%. Nah, jadi area buy itu di 1768 dengan stop loss di 1760. Nah, jadi ini untuk saya kasih apa namanya? Take profit di antara 1775 sampai di 1781. Jadi untuk area golden ratio untuk buy di sini, stop loss di 6
60. Ini untuk area buy ya. Area buy. Nah, di sini saya kasih garis arsiran modelnya seperti ini. Nah, ini karena sudah masuk area buy di 68, stop loss di 60. Oke, mungkin saya tulis supaya para trader juga paham untuk XAUUSD ya. Jadi secara jangka medium, Anda tinggal perhatikan nanti non-farm atau mungkin bukan non-farm ya. Kalau misalnya 60-nya 1760 dilewati untuk hari ini atau nanti malam ketika ada sentimen konsumen dirilis atau besok ADP non-farm itu dirilis atau ketika ISM hari Kamis kemudian atau non-farm payroll. Nah, karena minggu ini banyak sekali data ekonomi yang kategori bintang 3. Jadi Anda harus berhati-hati kalau breakout ya tinggal di-follow aja diikuti karena beberapa hari terakhir sejak the Fed mengeluarkan kebijakan barunya membuat harga emas sideways stuck antara level 60, 1760 sampai 1796. Oke, untuk XAU USD area buy pakai Fibo karena mendekati 60 ya. Jadi mungkin Anda bisa mencari area XAU USD area buy. Saat ini sudah masuk area buy kalau kita pakai Fibonacci 1768 sampai 1765. Ini tinggal Anda pilih karena 68 sudah nyentuh. Atau kalau misalnya supaya mungkin stop loss-nya pendek ya nunggu sampai di kisaran 66 sampai 65 lah ya. Cuman resikonya kalau nggak nyampe, nah itu dia. Biasanya kalau nggak nyampe ya dia keburu naik dulu ya. Ya sudah, berarti belum rezeki lah ya. Stop loss saya tempatkan di 1760 di resisten yang terakhir disentuh turun ketika setelah efek dari FOMC. Dan untuk take profit Anda bisa menggunakan di 1777 sampai 1781. Nah, tinggal pilih. Bisa menggunakan 50% Fibo atau 38,2%. Nah, seperti itu.